sudah kelihatan, Pak. Sudah. Beli itu tanggal 12. Tapi uangku Langsung. Jadi apa ya ono hipotesis itu? Ketemu hipotesisnya gimana tuh? Ada di buku. Ada. Saya kemarin waktu belajar nemu, Pak. Menemu. Iya. Oh, memang di sana ada ininya kok, regresinya kok. Tak pikir hanya pengukuran tok, ternyata sampai dieksekusi dengan data. di sini Pak Sut Jadi empirik juga nih. Tak pikir cuma apa itu kajian literatur review. Nah, ini gimana tuh? Jadi Yang bagian 5 tadi, nah ini pengukuran risiko likuiditas pendanaan menurut peneliti. Jadi peneliti itu, jadi ini teman-teman, peneliti itu melakukan pengukuran dengan cara menggunakan data dari ECB, New York Central Bank. Nah, Central Bank itu melakukan open market, operasi pasar terbuka yang melakukan lelang, yaitu pendanaan jangka pendek yaitu MRO dan jangka panjangnya LTRO. Nah, aku cat aja ya. Peneliti melakukan pengukuran dengan tadi ini in section 4 we have shown that large bid volume at price to the expected marginal rate. Jadi di bagian 4 tadi sudah dijelaskan kalau pengukuran berdasarkan volume tawaran bank pada tingkat di atas tingkat marginal. Nah, liquidity risk premium ini AB bid atau adjusted bid itu tawaran yang disesuaikan atau harga yang dibayar bank untuk mendapatkan volume uang tunai dari bank sentral. Rumusnya bid rate BET dikurangi expected marginal rate pada waktu T dikali volume BIT. itu kan ekspresi dari kata-kata di bagian 4 tadi. Ya. Nah, tadi kan saya bilang ini kan sebenarnya membunyikan persamaan matematika. Persamaan matematikanya kan ini. Iya, Pak. Terus? Nah, ABBID itu total biaya yang dibayarkan bank untuk mendapatkan bantuan bank sentral. Kemudian bid rate ini tingkat penawaran bank. Kemudian expected marginal rate itu tingkat marginal ekspektasi. Jadi mereka itu mengukur seberapa besar bank mau total biaya yang akan total biaya yang akan dibayarkan bank untuk mendapatkan bantuan bank sentral. Jadi semakin tinggi total biaya yang akan dibayarkan itu, semakin tinggi tingkat risiko likuiditas pendanaannya. Setelah ditemukan EBIT itu diapain untuk mendapatkan liquidity risk premium ini? Kemudian itu di atas tadi ada kata-kata normalized by, ada allotment. Ya, dinormalkan dengan total allotment. Dinormalisir dengan normalisasi. Dinormalisir dengan total allotment. Allotment itu penjatahan. Persamaan matematiknya kayak ini yang kamu tulis itu, maksudnya RLRPT sama dengan itu, maksudnya menormalisir ini ya? Ya, LRPT sama dengan
sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma B sama dengan 1 sampai B, EB dikali EB BIT dibagi expected elemen pada T dikali 100. Jadi risiko likuiditas dapat diukur dengan jumlah premi bank yang bersedia dibayar di atas tingkat marginal harapan dikali volume dibagi udah itu apa? Kemudian dinormalisasi dengan total penjatahan yang diharapkan. Terus piye nek wis dihitung liquiditas premium itu kok nomor 1 lah, nomor 2 nya apa toh? Kemudian diestimasi menghitung estimasi marginal rate dan allotment total dengan rumus EA pada T sama dengan alpha 0 ditambah alpha 1 dikali expected spread pada T ditambah alpha 2 kali benchmark ditambah alpha 4 dikali N min gamma T, gamma pada T. Expected spread itu spreadnya diharapkan di antara tingkat marginal harapan dan tingkat kebijakan. Iki kok mbok waca gamma T to, ini error tem to. Oh, error ya Pak. Maaf Pak, error. Ini kan model regresi to. Iya. Ini kan model. Iki apa? Iki alfa atau apa maksudmu? Alfa? Iya. Ini kan konstanta. Ini alfa 1, koefisien regresi untuk variabel expected spread. Kemudian ini alfa 2, itu adalah koefisien regresi untuk benchmark. Yang berikutnya, kok ini bukan 3, kok 4, kenapa yang alfa 3-nya kemana? Di jurnal, di itunya begitu Pak, di artikel. Jangan-jangan salah ketik. Mestinya ini 3. Lah kamu kan ya bertanya-tanya, tuh habis 2 kok 4 gitu. Ya Pak. Ini nih model regresi untuk mengestimasi TA itu apa toh Pak? TA itu allotment itu? Iya, total itu bank sentral, volume bank sentral pendanaannya yang dikeluarkan untuk pendanaan. Coba dipikir, kok notasinya TA, ini dari kata apa ya kira-kira? Kan notasi itu biasanya itu inisial dari nama variabelnya. Apa tuh sebenarnya ini TA ini? Aku kalau tak gatok-gatok ini kan A-nya itu allotment ini, T-nya total gitu loh. Ini apa begitu? Iya Pak, total allotment Pak. Itulah. Total allotment. Itu fungsi dari spread, benchmark, lalu N. N ini apa tuh maksudnya? Akhir masa maintenance itu apa? Benchmark patokan saat pengumuman. Patokannya apa? Ini kalau begitu nanti allotment total allotmentnya itu bisa dihitung berdasarkan spreadnya berapa, benchmark berapa, N-nya ini berapa gitu. Ini ada kalimat all the regressor in di persamaan 5 are known when bids are submitted. Jadi regresinya nanti ketahuan kalau tawarannya udah di itu Pak, di submit, di lelang, waktu pelelangan. Untuk bagian 2 ini arah risetnya untuk apa toh ini yang sedang ngomong siapa? Bisa. Anissa.
Yang bagian 2 ini kemana? Yang estimating the expected operating marginal and allotment total. Model regresinya ini untuk kemana kan? Untuk diarahkan kemana? Gabungan dua-duanya, Pak. Enggak, aku kan ini tadi tidak saya temukan isunya di depan. Karena di depan isunya itu pengukuran tok. Pengukuran karo definisi itu. Tiba-tiba di belakang kok muncul ada itu. Bahkan sampai ada estimasi-estimasi dengan regresi kayak gini. Ini arahnya kemana loh? Ini ada kalimat, as we discussed previously, the central bank can adjust the supply of liquidity after all bids have been received. The market will anticipate this when forming their expectation about the marginal rate and the total allotment volume, which we require as input for our measure. Ini kayaknya Kemana? Central Bank itu bisa menaikkan total allotment-nya setelah penghitungan Pak. Terus pasarnya mengantisipasi dengan forming Goreng apa merebus? Merebus apa goreng? Ya direbus dulu ya pasti. Tapi mie itu asin tau Teo. Total allotment dimension. Using this data set, we can treat the expected marginal rate as an exogenous variable to determine the expected total allotment Aku sering. by simple regression. Doyan Pak. Tapi aku kalau bakso, aku nggak mau mie kuning. Bihun aja. Bihun aja. Beda, soun itu bukan bihun. Oh beda ya. Biru kan warnanya. Putih. Kadang ada yang biru. Aneh emang aku tuh. Kayak ada cocok-cocokan gitu loh. Ini terus mau diresum. As we discussed previously, the central bank can adjust the supply of liquidity after all bids Berarti kita minggu depan have been received. The market will anticipate this when form their expectation about marginal rate. terus minggu depan Oh, ini pengestimasian marginal rate Kamis lagi aja. Lembaran dan total allotment. Untuk mengestimasi total allotment-nya begitu, Iya tetap mahal sih kalau mahal. ya kalau mahal. karena Tapi di mas kemarin sih emang mahal banget sih. Beda ya 4.000 ya. Tapi aku mah yang penting seger aja gitu. Tapi di ibu ini kan juga seger. Yang langganan kamu. di depan tadi Aduh di gimana kamu lihat? untuk menentukan risiko likuiditas itu perlu data tentang total allotment. Jadi total allotment yang dan expected marginal yang diestimasi dengan model itu nanti masuk ke sini untuk menormalisir Aku ketularan dia. adjusted bid tadi. Positif namun hanya bisa. Lalu yang expected marginal rate untuk masuk ke sini, ke persamaan 3.
expected allotment-nya itu caranya mengestimasi pakai model regresi ini. TA sama dengan itu. Tuh benda yang pendidikan komisaris, maka kecenderungan perusahaan untuk menggunakan dengan Terus kalau sudah jadi bagian 4 tadi bahwa risiko likuiditas itu dapat diukur dengan jumlah premi. The premium banks are willing to pay above. Makanya nanti kan di sana dihitung dengan LRP, premium. Liquidity risk premium, LRP. Karena di sini ada kata the sum, maka tadi sigmanya banyak. Sigma. The sum of the premium banks are willing to pay above the expected marginal rate. Berarti ini kan above, kata above itu kan spread atau selisih kali volume debit lalu normalize by the expected total allotment, terus dinormalisir tadi lalu dibagi dengan expected allotment kali 100 tadi. Cara menormalisirnya itu diekspresikan pada bagian 5. Ada persamaan 3, 4, 5. Persamaan 3 ini lalu persamaan 4, di mana di persamaan 4 itu expected allotment itu caranya mengestimasi menggunakan persamaan 5. Wes, aku berusaha paham sendiri. Habis itu tapi aku kenyang. bagian 6 apa? Oh, dia belum dimakan kemarin tuh pas apa ya? Pas kelasnya Pak Asad 2 udah masih. Cerita tentang apa bagian 6? Data, Pak. Data, Pak. Coba terangin. Penuh kulkas tuh. Apa? Kulkasnya penuh. Data yang dipakai Aku nggak suka aja. Bentar di kulkas. Datanya dari dataset Lainnya. waktu pelelangan itu MRO Aku dari ACB dari Juni 2005 sampai 7 Oktober 2008. Totalnya itu ada 175, tapi berarti minggu di ini apa toh Mbak? Europe Central Bank. Kemudian diambil sama MRO itu apa? main refinancing operation. Apa? Main refinancing operation. Main refinancing operation. Iya. Jumlahnya 75. 175. Conducted by the ECB. Waktu pelelangan ECB. Yang dilakukan oleh Iya. Bank Sentral Eropa tahun 2005 bulan Juni hingga 7 Oktober 2008 untuk menghindari kontaminasi dari pengukuran kami padahal kita lewat. Iya, tapi aku nggak bener-bener nggak ngeliat. Menghindari oleh window dressing. Aku cuma lihat tukang sapu itu loh. Kami buang last operation in each year.
Jadi untuk menghindari adanya window dressing, maka peneliti ini menghilangkan operasi-operasi terakhir di setiap tahun. We also don't consider the operation conducted on, jadi termasuk operasi yang dilakukan 18 Desember 2007 tidak dipertimbangkan. Terus itu ceritanya presentasenya gimana? Ya emang kayak gini terus. Mau itu matkul MKI atau MLK. Kan dia yang ngejelasin jadinya. Jadi kemudian dia hanya punya data 171 MRO dalam sampel. Dibantai terus bisa ya dia okein. Kalau dibantai nggak bisa ya udah. Terus gimana? Terus gimana? Overall, Kan dia yang nanya, dia juga yang jawab. 1068 banks took part at least once in any of these auctions. Sekarang belum Maksudnya apa? pakai artikel Indonesia sih. Ya kan disuruhnya mah Inggris katanya. Bisa. Ada 1068 bank yang ikut berpartisipasi lelang, tetapi Pakai bahasa Indonesia. masing-masing minimal 1 kali ikut Inggris. pada setiap lelangan. Lu dibantai aja sendiri bantai. Kalau dia sendiri. Yang ikut berpartisipasi ada 1068. Iya. Secara keseluruhan 1068 bank took part, ambil bagian setidaknya 1 kali dalam setiap lelang. Asli tuh yang kemarin sekopan sama aku. Anwar sama siapa? Anwar itu nggak ambil kelas ini, dia udah. Tentang data 171 sampel. Ya dong buat skripsi. Ya mah kan gara-garanya mah kita kan nggak tahu. Terus SA itu kalau tahu itu mah aku SA waktu itu. Informasinya Aku bakal 7 dan bakal 3,5 mah. itu hasil. Ya siapa cuy yang nggak pengen? kalau informasi tentang Sayangnya tidak tahu. total allotment, Waktu itu benchmark, kelasku tuh lagi nggak dan mau apa ini di gambar 4 itu. yang ngurus wakil, si wakil kan nggak ikut grup dosen kan. Langsung hasil aja coba. Sekarang di full dipegang wakil. Regression result. Enggak, itu dipilih sendiri sama Bu Ratri pas maba. Liquidity risk Ya, yang diukur dengan cara di atas tadi Brian. itu Brian. kalau dia melibatkan sampel sebanyak Ya, 171 tadi, di mana 171 itu dipisahkan 112 dalam kondisi normal, kemudian 59 dalam kondisi krisis. mohon maaf Ibu, ini penting semua. Gimana saya ngeresumnya? Maka Itu. min Oh, ini deviasi standar, nilai minimal maksimum, masih nilai minimum maksimum Kamu ganti. ini untuk risiko. masing-masing seperti tabel 1. Nggak tahu aku tuh Statistic of the liquidity risk. udah diiyain harus ganti. Terus Terus boleh balik ke artikel yang hasil awal, regresinya, kabarin ya kayak gitu. regression resultnya, equation 5 yang dicantumkan di atas tadi. Before presenting our LRP, we briefly discuss the result of the regression determining Ini the bagus banget expected ya sih. allotment. Jadi Iya kan? expected allotment Ya mungkin persamaan 5 di tapi atas. penduduk yang di Indonesia tuh pasti nggak ada.
Ya orang kalau ke klinik aja harus beberapa kali. Kalau ditunjukkan dalam gambar, yaitu gambar 3 di bawah, di sana menunjukkan aktual versus fitted value dan juga R kuadrat itu di gambar 3. Parah. Terus dibawa ke dokter. Itu sakit banget. Mana gambar 3? Nggak mau lagi. Gambar 3 itu mana ya? Di atas. Kok below? Lu gambar 3-nya kok nggak ada? Di bawah ukuran LRB, Pak. Di bawah Di 7.2. 7.2. Ini ya. Kalau gambar 4 ini total allotment-nya. Actual versus expected. Boneka induk. Yang fitted ini yang expected. Yang gambarnya putus-putus. Lalu yang garis tidak putus aktual. Sungkan. Kalinya dapat anak segemes ini. Gimana mau ninggal? Untung berhasil ya. Ini Aminarti 12 ya kan? Masa? Gak tahu kok. Udah punya belum? Belum. Aku lihat foto aja yang dia. Lalu gambar untuk R kuadratnya. Apalagi dia kan sakit juga kan. Operasi. Ini ceritanya gimana toh presenter and pembahas kok bisa digambar kayak gini nih? Regresinya itu banyak. Kok di situ R-nya bisa digambar sampai berupa garis lengkung-lengkung kayak gitu. Dia melakukan regresi itu gimana atau berulang-ulang? Ya Pak, berulang-ulang. Itu kan ada 1 Juli 2005 sampai 1 Juli 2008. Sehingga lalu kalau digambarkan antara total allotment aktual dan total allotment expected, itu bisa menghasilkan grafik kayak itu. Terus ada R-nya juga bisa digrafik kayak itu. Apa artinya ini regresinya itu berkali-kali, berulang-ulang banyak sekali gitu. Apa regresinya itu masing-masing perusahaan
diregres sendiri atau gimana? Kok iso menghasilkan gambar kayak itu? Yaitu Pak, bagian yang 5.2 yang di bawahnya grafik itu ada we use a CVJ rolling window estimate procedure. Di sini kalau kamu lihat gambar 3, itu ada suatu patahan tahun 2007 bulan Juli antara sebelum itu dan sesudah itu tuh karakteristiknya beda banget. Itu mengapa? Kalau sebelumnya kan itu antara expected dan actual total allotment itu bisa dibilang sama tuh. Sementara setelah Juli 2007 tekanan itu fluktuatif. Bahkan sering terjadi satu perbedaan antara expected dengan actual total allotment itu ada garis-garis tegak yang putus-putus. Yang tidak sama dengan aktualnya itu. Kenapa itu? Yang dikatakan periode normalnya kapan toh? Belum Juli 2007. Apa? Normal normalnya itu dari 1 Juli 2005 sampai 1 Juli 2007 itu normal, Pak. Normalnya itu Juni 2005 hingga 7 Agustus 2007. Kamu baca dari bagian mana? Krisis itu 7 Oktober. Berakhir 7 Oktober. Berarti setelah 7 Agustus 2007 hingga 7 Oktober itu periode krisis. Jadi pertanyaanku tadi terkait gambar 3 itu kenapa patah begitu? Jawabannya karena sebelum 2007 tepatnya 7 Agustus itu normal. Sesudah Agustus 2007, 7 Agustus 2007 hingga Juli 2008 itu periode krisis. Ini menunjukkan perbedaan kondisi di mana total allotment di kedua periode itu, periode normal versus periode krisis, itu berbeda karakteristik. Padahal nanti total allotment ini akan digunakan untuk menormalisir. Normalize by untuk menentukan risiko likuiditas. Ya tadi itu pakai jelimet-jelimet gitu. Terus sekarang bagian berapa? Berikutnya tadi result yang kedua 72 pengukuran atau ukuran risiko likuiditas, premi risiko likuiditas.
presented in figure 4. Gambar 4. Ini premi resikonya juga beda antara periode krisis dan periode normal. Siapa? Mangga gedung ginco Sri Indramayu. Terus Semua sampai sana tuh ya Allah. 20.000 cuy tapi. 73. Ini mengaitkan antara liquidity risk dengan market liquidity, likuiditas pasar dengan risiko likuiditas. Interaksi antara keduanya, Cebongannya daerahku yang kemarin kita ternyata likuiditas pasar dengan liquidity risk premium itu berhubungan negatif apa positif? berapa emang? Negatif. Kayak Negatif. Gimana hasilnya? Kamu melihat dari bagian mana kok bisa bilang negatif? Aku tuh nyaman kalau ada itu loh wastafelnya. Krisisnya kan dikurang dari ada -1, -2 itu Pak. Lah gue kok repot banget. Jawabanmu itu digambar 5 Pak gitu. Lah gue iki kok dadak repot-repot ngono iki ngopo? Deloken gambar kuwi lho, gambare iki lah garis ke kanan bawah toh. Kalau ke kanan bawah itu kan berarti hubungan negatif. Semakin tinggi market liquidity index, semakin rendah LRP. Berarti kan hubungan negatif. Jadi sosok cari cara repot toh. Cara simple dan sangat kuat aja ada. Cari cara repot. Gambar 5. No. Dasar saya gambar 5. No. Di situ ditunjukkan grafik hubungan antara atau plot hubungan antara dot plot hubungan antara LRP dengan market liquidity index. Gitu. Siapa sih gemes? Siapa sih dia? Terus sekarang tabel 2 itu hasil regresi apa? Ini udah hamin berapa deadline baru cari tahu. Baru cari iya Mbak kayak gitu. Kasih Bu. Regresi apa terhadap apa? LRP terhadap indeks likuiditas pasar. Jadi liquidity risk premium itu diregres terhadap indeks likuiditas pasar. Kalau korelasinya atau interaksinya negatif tadi menurut gambar. Kalau sekarang dianalisis pakai regression analysis, maka hasilnya gimana? Peneliti ini caranya meregres gimana? Balas lagi, aku jadi bingung. Mau ngecek apa lagi habis itu? ya udah gak usah dibales. Hasil olah data hasil Macet. berarti gambar-gambar doang. Peneliti meregresnya dengan cara pertama, melibatkan keseluruhan sampel. Kedua, memisahkan sampel periode normal dan periode krisis, di mana hasilnya baik dengan full sampel atau normal sampel atau crisis sampel, hasilnya konsisten bahwa hubungan antara atau pengaruh market liquidity index terhadap liquidity risk premium itu negatif dan signifikan pada level 1%.
Kalian itu kalau baca ingin tahu isi dari hasil itu pakailah tabelnya, gambarnya, itu jauh lebih kaya info daripada kamu repot-repot baca kalimat per kalimat kayak gitu. Masa kowe ra mudeng misalnya, oh ini market liquidity-nya koefisiennya sekian, min 5,7. Coba kamu tunjukkan tabel itu. Loh, ini kok nggak ada yang share toh? Lah kan kamu pelompang, pelompong, plonga-plongo ngono. Aku ngomong dhewe, aku buka tuh. Lah temenmu, lah kok nggak ada yang bantu share? Bingung kan jadi kita ngomong Yang tabel 2. Tadi kita ngomong sendiri. Serba salah kita ya. Ngomong presenter ntar siapa tahu ada, soalnya saya nggak masukin yang tabel. Lah wingi lah tak eling gitu, tabel kah, gambar kah, kalau itu hasil itu dipresentasikan. Karena kita akan ngomong berdasar itu. Ini. Pak, ini udah mau kelar loh, Pak. Tinggal 8 menit. Yang lain itu udah pasif kayak gitu toh. Karena kalau kita aktif Oh. Coba ini kamu terangin, presenter maupun pembahas, tabel 2 ini. Bahwa ternyata peneliti itu juga ingin menghubungkan antara premi risiko likuiditas dengan likuiditas pasarnya gitu. Likuiditas pasarnya itu diukur dengan indeks likuiditas pasar. Market Liquidity Index itu. Menurut gambar 5, hubungan antara premi risiko likuiditas dengan likuiditas pasar itu negatif. Sebagaimana ditunjukkan grafik yang punya slope negatif ke kanan bawah. Yang berarti bahwa semakin tinggi indeks likuiditas pasar, semakin rendah premi risiko likuiditas. Nah, peneliti juga ingin menganalisisnya pakai regresi untuk mengetahui apakah memang premi risiko likuiditas itu dipengaruhi oleh indeks likuiditas pasar gitu. Kalau menurut korelasi tadi negatif relationship gitu. Kalau menurut regresi bagaimana gitu. Hasilnya kayak ini. Full sampel menunjukkan koefisien likuiditas pasar itu sebesar minus 5,7. Masa ora mudeng nek koefisien negatif kayak gini berarti berpengaruh negatif gitu. Dan ini ada bintang 3, maknanya ini ngisor, delok significant at the 1% level. Kalau bintang 1 itu 10%, bintang 2 itu 5%. Jadi menggunakan tingkat signifikasi itu nggak harus 5. Bisa berbagai macam level. Ini kalau sampel keseluruhan ternyata negatif pengaruh likuiditas pasar terhadap premi risiko likuiditas. Kalau sampelnya itu hanya periode normal, yang mana di dalamnya tadi terdiri dari 112 sampel. Ini kan jumlahnya total 171. Dari 175 diseleksi lagi, ada yang dihilangkan, di drop tadi. Karena alasan tertentu. Lalu yang selama periode krisis ada 59. Hasilnya itu ternyata pengaruh market liquidity terhadap LRP negatif dan signifikan pada level 1 untuk sampel total dan sampel krisis, sementara sampel normal tidak signifikan pengaruhnya. Tapi negatif juga sebenarnya, tapi tidak signifikan karena normal. Jadi kalau begitu,
dalam sampel keseluruhan yang melibatkan baik normal maupun krisis, bahwa pengaruh likuiditas pasar terhadap premi risiko likuiditas itu negatif, sementara dalam kondisi normal pengaruh itu tidak signifikan, dan pada periode khusus krisis pengaruhnya itu negatif. Negatif juga. Jadi kalau begitu, peneliti ini sebenarnya bukan hanya mengusulkan apa itu definisi likuiditas, apa itu definisi resiko likuiditas, dan bagaimana mengukur resiko likuiditas, melainkan juga peneliti ini ingin menghubungkan resiko likuiditas itu dengan likuiditas pasar. Dan hasilnya bahwa resiko likuiditas itu berhubungan negatif dengan likuiditas pasar. Namun hubungan negatif ini atau pengaruh negatif ini tidak terjadi ketika periode normal. Jadi ketika periode krisis, dampak dari likuiditas pasar terhadap resiko likuiditas itu negatif. Sementara pada kondisi normal atau periode normal, likuiditas pasar itu tidak berdampak signifikan terhadap premi resiko likuiditas. Lalu dia juga mengkomparasi antara comparison with money market spread pasar uang nomor 8 bagian 8. Ideally, we would provide a comparison with banks on measures of funding liquidity risk and how this related to their bidding behavior. Jadi dia mencoba untuk menyajikan perbandingan dengan money market spread bagian 8. Di situ ditunjukkan antara premi risiko likuiditas dengan Euribor OIS spread. Gambar 6. Perbedaannya gimana antara normal dan krisis? Perbedaan antara keduanya, komparasi antara keduanya, yaitu LRP dengan money market spread itu ditunjukkan dengan Euribor OIS spread itu. Di mana untuk LRP itu yang gambarnya tidak putus-putus, yang spread pasar uang itu yang putus-putus. Dalam kondisi normal spreadnya kayak acet. Kondisi krisis spreadnya sembalian. Kadang-kadang ada yang ekstrim-ekstrim tinggi. Tidak selaras. Jadi dalam kondisi krisis, spread money market itu jauh lebih fluktuatif dibandingkan dengan fluktuasi premi risiko.
ikut peleter. Jadi untuk instrumen-instrumen jangka pendek, ketika terjadi krisis itu, Tim kreatifnya Sopipe langsung mungkin mereka kekhawatirannya jauh lebih dia besar pengen itu, beda sehingga loh, setiap dia kemudian tapi spread diikutin yang mereka harapkan itu atau bisa jadi malah jauh lebih besar itu, ketimbang dia yang ikut premi risiko tapi dia ngeluncurin dulu yang likuiditas yang diminta aja. oleh lembaga keuangan di masa-masa krisis. Tapi perusahaan lain tuh kadang kayak gitu loh, dia ngambil ide itu dari mana, ide perusahaan lain, dia ngambil ide perusahaan lain tapi dia ngeluncurin dulu, kadang tuh kayak gitu. Habis kesimpulannya apa ini? Kesimpulan besarnya apa? Kesimpulannya apa? Kita boleh jawab presenter apa pembahas apa kelas? Sebelum ia itu mengusulkan suatu ukuran liquidity risk, mereka mengusulkan definisi dari likuiditas pasar, risiko likuiditas, mengusulkan definisi dari likuiditas dan risiko likuiditas. Definisi likuiditas adalah kemampuan membayar kewajiban dengan segera. Terus risiko likuiditas adalah kemungkinan bahwa selama periode tertentu bank akan tidak mampu membayar kewajiban dengan segera. Terus pengukuran risiko likuiditas menurut peneliti itu adalah dengan apa pengukurannya? Ya tadi liquidity risk premium tadi yang panjang. Ini simpulannya yang nulis panjang banget. Pengukuran risiko likuiditasnya ya tadi. Jadi berapa premi yang bank mau bayar tadi. Sehingga lalu di sini dihitung LRP, liquidity risk premium, itu sebagai suatu premi yang bank mau bayar. Di mana perhitungannya yang panjang tadi. Sampai akhirnya dinormalisir dengan total allotment tadi. Kalau di sini kesimpulannya diceritakan dengan kata-kata. Tapi intinya ya kayak dilakukan di atas tadi.
resiko likuiditas itu bagaimana diukur? Kalau singkatnya ya dengan mengukur premi yang bank mau bayar gitu. Yaitu dengan cara yang tadi persamaan 3, 4, 5. Itu. Terus kalau mau lanjutin lagi, ternyata premi resiko likuiditas itu ada kaitannya dengan likuiditas pasar dan hubungannya negatif atau pengaruhnya negatif. Dan pengaruh itu ternyata terjadi ketika kondisi krisis. Sementara dalam kondisi normal, pengaruh itu nggak ada. Likuiditas pasar itu tidak berpengaruh terhadap premi risiko likuiditas. Itu hasilnya. Kalau Anda ditanya misalnya, kalau Anda disediakan ilmu pengetahuan oleh peneliti itu semacam itu, banyak apa yang bisa kamu petik dan kemudian kamu kembangkan? Ide apa yang bisa kamu kembangkan? Presenter dan pembahas dulu. Tugasmu itu di mata kuliah ini menemukan ide riset TA. Setiap, apalagi ini kamu yang punya inisiatif untuk membawa ke kelas loh. Dan pertanyaan ini kan monoton ditanyakan dosen, siap-siap gitu loh. Suwi jawabnya. Ini kan tim. Mikir apa waktu itu dengan timnya? Apa? Kalau nggak perbankan boleh Pak?